bisa yang kameranya belum kebuka bisa dibuka mungkin supaya interaksinya lebih enak ya. Oke. Saya undang Bapak Eka, saya biasanya manggil Bro Eka ya. Silakan Bro Halo, Eka selamat sudah hadir. malam, Apa Mbak Emma. kabar? Malam. Apa kabar, Bro? Baik, terima Wah, kasih. seger nih di Jakarta apa di mana nih? Luar kota Saya biasanya? lagi di luar kota, tapi nggak masalah kan kita dimanapun saat ini udah bisa tetap Interaksi bisa ya. kontakkan, tetap bisa komunikasi ya. Betul, betul, betul. Nah, Bro, ini malam kan temanya luar biasa ya, karena ini informasi sangat-sangat penting nih. Penghasilan Hmm. tetap oke di tengah pandemi. Semua orang pengen dong penghasilannya tetap ya, mau pegawai, mau pebisnis gitu kan. Pasti Iya, iya, iya. nanti Bro Eka akan cerita banyak lah ya. Nah, sebelum mendengarkan nanti paparan dari Pak Eka ini, teman-teman bisa seperti gelas ya, kita kosongkan dulu tuh gelas, kemudian simak dengan hati dan pikiran yang jernih supaya apa yang akan disampaikan sama Bro Eka itu menjadi satu bagian yang luar biasa di malam ini. Kita dapatkan semua ilmu-ilmunya dan sharing-sharingnya. Oke, tanpa berpanjang lebar, silahkan Bro. Baik, terima kasih Mbak Emma. Selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis, dimanapun berada. Malam hari ini saya akan sharing ya, tapi ini lebih sharing secara saya pribadi. Jadi kalau nanti misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, setelah sesi penjelasan saya nanti kita akan coba adakan tanya jawab, silahkan. Ya, Oh misalnya pun kalau ada yang masih malu-malu kan pasti Bro and Sis di sini join di webinar malam hari ini karena ada yang ngundang ya. Jadi silakan nanti tanyakan kepada yang mengundang untuk lebih jelasnya gitu ya. Oke, oke. jadi kenapa malam hari ini kita bicara mengenai penghasilan? Karena saya rasa, saya yakin siapapun atau bagaimanapun background Bapak Ibu, Bro and Sis semuanya yang ada di webinar malam hari ini, semuanya pasti concern mengenai satu hal ya, bahwa saat ini pandemi itu sudah mulai mempengaruhi di segala segi kehidupan kita. Siapapun kita, apakah itu kita adalah seorang karyawan, ataukah kita seorang profesional ya, ataupun kita punya bisnis, semuanya saat ini terdampak pandemi. Nah, otomatis hal itu adalah menjadi satu concern buat kita semua, bagaimana sih supaya kita bisa mengantisipasi di tengah pandemi yang kita hadapi ini sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha kecil, menengah, ya besar maupun pebisnis itu tetap bisa menghasilkan penghasilan yang oke gitu. Nah, di sini saya akan sharing ya sebentar saya buka dulu file saya. Saya akan sharing bagaimana sih atau ada apa aja yang bisa kita lakukan nih di saat pandemi saat ini gitu. Nah, yang pasti nih sekarang ini kita sudah memasuki era new normal ya. New normal itu bukan berarti kita pakai masker gitu ya, mana-mana nggak bisa bersentuhan, tapi lebih dari itu. New normal ini sudah memasuki ke segala segi di kehidupan kita, baik itu secara bersosialisasi maupun secara bisnis, sekolah ya. Kita sosialisasi online. Mungkin kalau Bro and Sis, Bapak Ibu sekalian menyadari bahwa kita melewati Idul Fitri 2 kali ya di masa pandemi ini. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya keluarga nih ketika kita Idul Fitri kita masih bisa bersosialisasi, masih bisa bermaaf-maafan ya silaturahmi dengan melalui Zoom kayak seperti ini atau misalnya WhatsApp video call gitu ya dengan grup gitu. Jadi perubahan itu udah mulai terasa. Jadi new normal kita sosialisasi online. Terus anak-anak nih sekarang ponakan-ponakan, anak-anak ya teman-teman yang masih kuliah misalnya sekarang belajar sekolah kerja online. Dan itu kita sudah
sudah menyesuaikan dari udah setahun lebih ya, udah setahun lebih kita belajar sekolah ataupun kerja itu secara online. Semuanya jadi begitu familiar dengan platform online. Dan yang lebih penting lagi dengan apalagi saat ini PPKM dengan pembatasan aktivitas, kita kebutuhan tetap ada gitu ya, dan kita memenuhinya, kita belanja dengan platform online. Nah, dengan hal seperti ini menandakan bahwa kehidupan kita sudah berubah nih. Kehidupan kita sudah berubah sehingga kita perlu berpikir secara new normal juga. Nah, ini di sini saya akan sharing juga bahwa selain gaya hidup kita, situasi juga udah new normal nih saat ini. Ya, kita tahu dan saat ini sedang terjadi di mana terjadinya krisis ekonomi global ya. Terjadi perlambatan di mana-mana, terjadi investment yang terhambat gitu ya. Pergerakan masyarakat juga dibatasin gitu ya. Otomatis orang-orang yang punya uang juga membatasi investasi mereka gitu ya. Ya. Terus yang kita dengar juga bahwa perusahaan kecil, menengah, besar bahkan tutup. Sebagian besar itu tutup. Dan kita juga mungkin menyadari bahwa rekan-rekan kerja kita atau kenalan-kenalan kita, teman sekolah kita mengalami apa yang namanya kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Nah, otomatis ini semua tidak lain adalah dampak dari perubahan yang ada saat ini gitu ya. Nah, oke. Apalagi kita nih ya, semua bisnis-bisnis besar ya yang ada di dunia maupun yang ada di lokal semua mulai berjatuhan gitu ya, melakukan penyesuaian di bisnisnya masing-masing ya. Ini di data di 2020 ya, bahwa 96,5% perusahaan Indonesia terdampak pandemi ya. 57% pendapatannya turun, 39,4% berhenti, dan hanya 1% yang naik. Nah, kalaupun saat ini kita berada dalam misalnya, saya karyawan di suatu perusahaan tapi naik tuh, gitu. Atau misalnya saya punya usaha nih, tapi di saat ini bisnisnya masih oke gitu ya. Atau mungkin saya investasi di suatu bidang yang saat ini justru oke gitu ya. Tujuan kita membicarakan topik malam hari ini adalah bagaimana kita bisa menyikapi supaya di kondisi semacam ini kita tetap membuka mata, membuka hati kita dan juga mengantisipasi bahwa keadaan ini bukan merupakan warning gitu ya. Bukan merupakan warning bahwa kita harus berbuat sesuatu. Kita tidak bisa hanya hanya mengandalkan apa yang kita lakukan saat ini gitu ya. Karena dunia sudah berubah dan perubahan yang terjadi saat ini bukan hanya merupakan ancaman buat kita, tapi itu adalah juga kesempatan gitu. Karena apabila kita tahu bahwa kondisi normal gitu ya, itu juga memberikan kesempatan pada kita justru saat inilah adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan perubahan atau kita melakukan sesuatu yang bisa membantu kita ke masa depan. Oke. Ya, jadi nah, yang menariknya lagi tadi banyak orang juga berpikir bahwa oke, kalau misalnya saya baik-baik saja saat ini, saya akan melakukan hal itu nanti sampai pensiun gitu ya. Atau misalnya beberapa juga perusahaan melakukan rasionalisasi. Nah, mereka juga melakukan efisiensi gitu ya. Nah, untuk beberapa orang ini hal ini perlu dicermati nih. Ini kita punya data ya melalui penelitian dilakukan oleh HSBC mengenai survei tentang pensiun. Ya, tentang pensiun bagaimana persepsi atau kesiapan seseorang itu apabila dia harus menghadapi masa pensiunnya. Ya, baik itu saat ini
maupun nanti pada saat dia benar-benar expire ya, maksudnya benar-benar memasuki usia pensiun. Jadi ada gap terhadap kesiapan orang-orang apabila yang saat ini begitu dia menjalani pekerjaannya dia dengan kesiapan dia untuk menghadapi masa pensiun. Nah, menariknya dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 7 dari 10 karyawan itu secara global itu benar-benar tidak siap pensiun. Artinya dari 10 orang kalau ditanya nih atau misalnya dilihat situasi keuangannya bahwa 7 orangnya itu dari 10 orang yang ada itu tidak siap pensiun. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan 9 dari 10 karyawan tidak siap pensiun ya. Dan mereka tidak siap pensiun, tapi di 54% responden itu punya pemikiran yang sama, bahwa mereka mau berwirausaha setelah pensiun. Nah, menariknya kalau kita cermati, ini ada juga data ya dari Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan di tahun 2020 melakukan survei juga kepada orang-orang yang benar-benar sudah memasuki masa pensiun, di mana dari survei tersebut menyimpulkan bahwa 9% responden itu hidupnya sejahtera. Ya, setelah pensiun 9% itu hidupnya sejahtera. 18% itu kembali bekerja dan yang sebagian besar 73% itu bergantung pada orang lain. Artinya bergantung pada orang lain setelah dia pensiun dia bergantung pada anak ya, bergantung pada saudaranya atau bergantung pada jaminan jaminan kesejahteraan sosial gitu ya. Nah, jadi hal ini menarik buat kita semua, siapapun Anda di sini, untuk menyimpulkan sendiri. Apabila sekarang Anda menghadapi hal itu, apakah Anda siap gitu ya? Dan apabila memang Anda belum memasuki masa pensiun nih saat ini, justru ini merupakan sesuatu yang harus diantisipasi mulai sekarang. Kira-kira saya siap nggak ya kalau suatu saat saya harus memasuki masa pensiun? Nah, ini penting untuk dicermati ya. Nah, apakah Anda siap ya? Jadi untuk menghadapi ini. Nah, hal inilah yang membuat kita melakukan sharing pada malam hari ini, saya dan teman-teman di sini untuk mengajak dari data-data yang ada, dari situasi ekonomi, perekonomian dan sosial masyarakat yang terjadi gitu ya. Ini membuat kita harus berpikir bahwa kita harus mulai bangun bisnis sekarang. Nah, ini ada satu buku yang menarik buat saya adalah Cash Flow Quadrant. Dia menyatakan begini, manusia dalam mencari penghasilan itu hanya empat kuadran. Ada kuadran E ya di sebelah kiri atas ini, kuadran E atau employee adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan. Nah, terus ada juga di bawahnya di sebelah kiri bawah ini adalah self employee, seseorang yang punya pekerjaan gitu ya. Nah, employee dan self employee ini sama-sama di kuadran kiri, di mana itu adalah kuadran active income. Artinya apa? Artinya orang yang berada di kuadran E dan kuadran S itu adalah orang-orang yang ketika dia mau mendapatkan income, dia harus melakukan suatu pekerjaan yang secara aktif. Aktif dulu ya, baru mendapatkan income. Contoh employee, dia pasti otomatis dari tanggal 1 sampai akhir bulan dia harus masuk sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi kerjanya dia ya. Kalau misalnya memang masuk jam 8 pulang jam 5 berarti dia harus memenuhi hal tersebut baru dia akan mendapatkan penghasilan gitu. Nah, begitu juga self employee. Self employee ini siapa sih? Self employee ini orang yang bekerja bekerja dengan dirinya sendiri gitu ya. Misalnya contoh siapa? Profesional, pengacara, akuntan, dokter gitu ya. Atau mungkin pemilik bisnis kecil gitu. Misalnya contoh bengkel atau rumah makan di mana dia harus
setiap hari membuka toko, membuka rumah makannya, melakukan persiapan, masak, apa segala macam, gitu ya. Itu namanya self employee ya. Nah, eee, saya menjelaskan ini bahwa tidak ada yang salah nih antara, active income, dengan yang, dengan yang sebelahnya ya, passive income. Tapi nanti, saya harap, Bapak, Ibu, dan Bro and Sis di sini bisa mengetahui mau kemana saya. Ya, nah sebelah kanan nih, ini namanya kuadran passive income, di mana di kanan atas itu, adalah kuadran B, di mana ini adalah business owner, ya, seseorang yang punya sistem yang bekerja untuk dia. Nah, sedangkan di sebelah bawahnya itu adalah investor, di mana dia punya uang, dia menginvestasikan uangnya untuk bekerja, menghasilkan uang kembali buat dia gitu ya. Nah, active income dan passive income ini bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalau active income tadi, income itu datang setelah hasil, pekerjaan yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Sedangkan passive income, oke, awalnya dia harus membangun sistemnya, kemudian dia, akan mendapatkan residual income, income yang datang terus-menerus setelahnya. Contohnya, di sini kita, bisa, punya gambaran ya kalau namanya bisnis bisnis owner itu adalah orang-orang contoh yang punya pabrik gitu ya, yang punya perusahaan ya, yang punya perusahaan atau yang punya jaringan restoran gitu ya. Nah, misalnya dia, tidak perlu tuh, misalnya seorang yang punya perusahaan, dia punya orang, dia punya direkturnya, dia punya karyawannya, yang setiap hari akan membuka kantor atau membuka pabrik, dan mengoperasikan pabrik itu. Sehingga business owner ini tidak perlu, setiap hari datang atau mungkin tidak perlu setiap saat juga, tidak perlu datang sama sekali ke dalam bisnisnya, tapi bisnisnya itu berjalan dan dia tetap mendapatkan, penghasilan dari bisnis yang berjalan itu dalam bentuk mungkin dividen ya, dalam bentuk keuntungan-keuntungan, lainnya gitu. Nah, apabila, kita diberikan pilihan ya, saya mau active income atau saya mau passive income gitu ya. Kalau saya pribadi, saya sudah di active income ya, tapi saya berpikir bahwa, apa iya sih saya akan terus-menerus, berada di kuadran active income itu. Active income itu salah satu keterbatasannya adalah pasti pensiun. Jadi siapapun Anda di sini, kalau misalnya Anda seorang karyawan, ingatlah bahwa ada batasan namanya, masa pensiun yang harus Anda antisipasi. Nah, siapapun Anda ketika pensiun berarti penghasilan Anda berhenti sampai di situ. Atau seorang self employee. Self employee punya bisnis, misalnya Anda seorang dokter gitu ya, dokter yang sangat ahli, tapi suatu saat, percaya atau enggak, ada satu batas di mana Anda nggak bisa, melakukan hal itu lagi dengan keterbatasan fisik Anda, ya. Nggak mungkin kan sudah 70 tahun, 80 tahun Anda, masih melakukan operasi misalnya buat seorang dokter gitu ya. Nah, sehingga, buat saya pribadi, saya mencoba mempertimbangkan untuk, memiliki suatu kesempatan mendapatkan yang namanya passive income. Nah, bagaimana caranya sih mendapatkan passive income itu? Nah, berdasarkan teorinya, passive income itu bila kita bisa, mendapatkan, dengan menjadi business owner atau investor ya. Business owner kita punya bisnis, investor kita punya uang untuk diinvestasikan kembali. Nah, kalau saat ini mungkin saya masih, tahap ya invest-invest, awal lah ya. Tapi perlu dipertimbangkan adalah menjadi seorang business owner, di mana kita punya sistem dan orang yang bekerja sama kita. Nah, caranya mempunyai bisnis, memulainya gimana caranya? Ini ada 3 cara, brother and sister. Yang pertama adalah kita buka yang namanya bisnis konvensional. Kita punya pabrik, kita punya restoran, kita punya bisnis apapun itu, kita mulai dari sekarang, kita cari, tempatnya, kita, survei marketnya, apa segala macam, kita bangun PT-nya gitu ya, itu konvensional gitu ya. Nah, otomatis kalau konvensional ini saya harus mempertimbangkan apakah saya punya modalnya, atau apakah saya punya kemampuannya. Dan kalau misalnya saya harus merekrut, orang-orang membantu saya, apakah saya bisa menggaji mereka gitu ya. Nah, yang kedua adalah franchise. Nah, orang-orang berpikir bahwa kalau yang konvensional ini saya butuh,
modal besar, saya butuh waktu yang lama untuk membangun bisnis itu. Yang kedua, orang mempunyai alternatif adalah franchise. Wah, banyak ya pilihan franchise saat ini ya. Mau yang kopi, mau yang kentang-kentangan, jagung, apa segala macam. Bahkan franchise merambah kepada berbagai hal ya. Bisa laundry mungkin ya saat ini ya, itu banyak franchise. Nah, keuntungannya franchise ini seseorang bisa mendapatkan hak bisnis dan juga mendapatkan semua fasilitasnya dengan cara dia harus membeli hak bisnis atau hak franchise-nya itu. Di mana tentu saja hak bisnis dan franchise-nya itu masing-masing franchise berbeda-beda. Tapi yang jelas adalah mereka harus membayar dana yang lumayan besar sesuai dengan franchise yang mereka mau. Otomatis kalau misalnya Anda pengen punya Indomaret gitu ya, Indomaret. Tentu besar kecilnya Indomaret yang akan Anda buka itu tergantung juga dengan modal Anda gitu ya. Lokasi Anda di mana, apakah Anda punya asetnya atau misalnya apakah Anda bisa melakukan bayar sewanya di tempat yang strategis. Jadi franchise ini merupakan pilihan yang lebih mudah tapi juga mirip-mirip konvensional, yaitu dia butuh biaya yang sangat besar. Nah, tapi di sini kita nggak berhenti hanya di konvensional dan franchise. Ada satu lagi yang merupakan salah satu option yang cukup bijak yang untuk kita pertimbangkan apabila kita ingin memiliki yang namanya passive income itu, ya, yaitu adalah network marketing. Network marketing ini atau biasa orang ramai bilang adalah MLM ya, multi level marketing. Ini adalah suatu option yang sangat masuk akal dan bijak untuk saat ini ya. Karena pertama itu siapapun Anda, apapun latar belakang Anda bisa memulai network marketing. Dan setiap orang itu pasti punya relasi, punya koneksi, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dan juga yang terpenting kalau kita membuka bisnis adalah mengenai network marketing itu sangat mudah untuk dimulai ya. Bisnis modalnya juga tidak terlalu besar dan juga resikonya itu cukup kecil. Nah, oke, saya lanjut ya mengenai hal ini ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, kalau saya kenapa saya mempertimbangkan network marketing, networking bisnis. Karena kalau kita bandingkan dengan konvensional networking bisnis, Anda bisa lihat di layar ya, kalau misalnya saya networking bisnis, saya nggak perlu kantor. Karena konvensional bisnis pasti saya butuh kantor. Kalau bicara kantor, saya harus invest. Saya harus mengeluarkan biaya untuk sewa ataupun untuk beli propertinya. Terus potensial income-nya bagaimana? Potensial income-nya terbatas ya kalau konvensional bisnis. Contohnya kalau saya punya pabrik, income saya itu sebesar berapa barang atau produk yang bisa dihasilkan oleh pabrik saya. Sedangkan kalau networking bisnis tidak terbatas, saya bisa dengan kondisi Anda sekarang, siapapun Anda bisa menghasilkan potensial income yang sangat-sangat tidak terbatas. Terus modal gimana? Modal yang tadi ya, kalau konvensional bisnis untuk izinnya aja, untuk peralatan, kelengkapan beroperasi aja sudah modal semua itu. Sedangkan kalau di networking bisnis, kita tidak perlu sebanyak itu gitu ya. Terus karyawan, di konvensional bisnis perlu karyawan. Sedangkan di networking bisnis ya saya rasa sampai saat ini tidak perlu ya. Tidak ada orang yang melakukan networking bisnis perlu karyawan kecuali mungkin butuh asisten gitu ya. Ya itu boleh nanti suatu saat gitu ya. Terus jam kerja konvensional bisnis otomatis fleksibel. Sedangkan networking bisnis Anda bisa lakukan kapan aja karena sehingga cukup fleksibel ya. Resikonya bagaimana? Resiko itu berbanding lurus dengan berapa besarnya modal yang Anda investasikan. Kalau Anda investasikan sangat besar ya buat perizinan, properti apa segala macam, otomatis resikonya juga besar gitu ya. Nah, bangkrut gimana bangkrut? Bangkrut itu otomatis juga konvensional bisnis lebih besar ya, relatif sangat besar. Sedangkan kalau networking bisnis tidak ada sama sekali yang namanya potensial bangkrut. Nah, pasar. Nah, kalau pasar
konvensional bisnis otomatis terbatas, Anda milih satu lokasi gitu ya, di situ Anda beroperasi, otomatis market Anda adalah di satu lokasi tertentu, atau misalnya Anda berada di satu negara, maksimum operasional Anda adalah di negara tersebut. Sedangkan kalau kita bicara networking bisnis itu sifatnya global, dia borderless, tidak terbatas oleh negara. Passive income. Nah, passive income ini adalah otomatis ada penghasilan yang kita dapat terus-menerus setelah residual income ya, artinya setelah kita melakukan aktivitas dalam jangka waktu lama, kita masih bisa mendapatkan penghasilan gitu. Kalau misalnya konvensional bisnis itu terbatas ya, relatif kecil, sedangkan kalau networking bisnis itu sangat-sangat besar. Pengalaman, otomatis Anda butuh pengalaman untuk membuka konvensional bisnis, sedangkan networking bisnis Anda tidak perlu pengalaman di awalnya ya. Nah, support system bagaimana? Support system Anda harus create support system itu sendiri, sedangkan kalau networking bisnis Anda harus mempertimbangkan bahwa ada support systemnya. Gitu. Nah, bagaimana dengan konvensional bisnis? Apakah bisa diwariskan? Otomatis ya case by case ya. Ada kalau misalnya memang sudah cukup besar gitu ya, tidak ada konflik di dalamnya, otomatis bisa diwariskan. Tapi ya ini case by case. Tapi kalau yang namanya networking business otomatis sudah pasti bisa diwariskan karena Anda pemiliknya. Nah, sedangkan kalau duplikasi konvensional bisnis case by case juga ada yang bisa diduplikasi, ada yang tergantung pada kokinya mungkin, ada yang tergantung pada timnya gitu ya. Jadi case by case. Sedangkan networking bisnis ini sangat bisa diduplikasikan. Nah, jadi buat teman-teman ketika bicara networking bisnis atau bisnis jaringan itu di endorse bukan hanya di kita-kita yang ada di webinar ini ya, atau bukan hanya di endorse sama saya, tapi orang-orang besar pebisnis di seluruh dunia itu merekomendasikan bahwa yang namanya bisnis jaringan itu potensial sangat besar dan sangat punya reputasi yang sangat baik gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ya, dari Bill Gates sendiri mengatakan ya, kalau dia punya kesempatan untuk mengulangi lagi ya semuanya, dia akan memilih untuk melakukan network marketing atau networking bisnis. Terus dari Bill Clinton malah melihat bahwa potensi dari networking bisnis ini sangat besar, pengaruhnya untuk perekonomian, bahkan bisa menyelamatkan perekonomian suatu negara gitu. Nah, ini beberapa dari mereka yang bilang mengenai networking bisnis. Terus Robert Kiyosaki ya, tadi bukunya juga beliau sangat menyarankan bahkan beliau membuat suatu buku khusus berbicara betapa networking bisnis itu sesuatu bisnis abad 21 gitu ya. Nah, Warren Buffett salah satu orang terkaya di dunia saat ini ya, dia juga punya investasi di bisnis network marketing dan dia mengatakan bahwa the best investment yang pernah dia lakukan adalah dalam bisnis network marketing. Oke, Jim Rohn dan Stephen Covey semua bukan orang sembarangan ya bilang bahwa networking bisnis itu adalah sesuatu yang patut Anda pertimbangkan ya dengan situasi atau kondisi saat ini gitu ya. Nah, kalau bicara uangnya, oh iya oke ya, siapa ngomong iya, tapi gimana uangnya gede nggak gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, sangat besar gitu ya. Professional football, NFL di Amerika sana, itu sangat besar, tapi itu nilai bisnisnya itu adalah 9,58 billion US dollar gitu. Musik ya, siapapun pasti wah senang ya sama industri musik ya. Itu besarnya 15 billion US dollar. Ya. Perfilman, industri perfilman, Hollywood apa segala macam yang terkenal kemana-mana, yang aktornya itu sangat super duper kaya gitu ya. Itu besar bisnisnya itu sekitar 88 billion US dollar. Video game 76 billion. Natural food industry 90 billion. Network marketing industry teman-teman bisa lihat di sini, itu besarnya adalah 178 billion US dollar. Jadi kalau kita lihat di sini, memiliki bisnis network marketing itu tidak kalah dengan yang memiliki bisnis
musik, perfilman, video game, dan lainnya. Jadi hal ini patut dipertimbangkan. Nah, apalagi saat ini kita masuk ke dalam suatu era di mana digital itu sudah ya tadi sudah menjadi sesuatu yang normal gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa dengan total populasi 7,5 miliar manusia gitu ya, itu 4 miliarnya itu adalah pengguna internet ya. Nah, sedangkan orang-orang yang aktif di media sosial itu adalah 3,1 billion, 3,1 miliar orang itu aktif di media sosial. Dan orang yang unique mobile user gitu ya, pengguna mobile itu 5,1 billion ya. Dan sosial media mobile itu bahkan 2,9 billion. Artinya apa? Artinya semua dunia ini sudah berubah, dan ini kita harus melihat kenyataan yang sangat menarik ini, bahwa dengan digital ini apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan dari perubahan ini gitu. Ini sangat menarik. Nah, sehingga muncul nih dari situasi yang ada, dari idealnya bisnis seperti apa, kita ada 12 kriteria bisnis yang ideal saat ini. Yang pertama, dia harus e-commerce, harus basis digital. Yang kedua, harus adanya kolaborasi atau afiliasi. Yang ketiga, marketnya harus global, ya, karena kalau main kecil-kecil ya terbatas gitu ya. Yang keempat, investasinya harus jangan terlalu besar, kecil aja investasinya gitu, sehingga risikonya juga kecil, tapi potensinya itu sangat besar gitu. Dan marketnya luas, mudah diduplikasi, ada passive income atau yang di sini disebut residual income, ya, monetizable ya, menguntungkan, dapat diwariskan, dan ada support sistemnya. Nah, teman-teman harus mempertimbangkan topik hal-hal ini ketika teman-teman ingin membuka suatu bisnis. Jadi apa? Karena waktu teman-teman itu semuanya terbatas gitu. Kita nggak bisa mengorbankan waktu kita, men-spend waktu kita untuk sesuatu yang nanti ujungnya ya cuma segitu gitu ya. Tapi kita harus benar-benar bagaimana kita mulai saat ini memikirkan ada sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang bisa kita dapat di kemudian hari. Nah, saya di sini akan mengenalkan satu opportunity yang sangat baik ya, sangat bagus sekali, di mana namanya BizWorld. Berikut ini saya coba sharing buat semuanya. Siapakah BizWorld itu ya? Ini adalah satu korporasi skala global yang bergerak di salah satu industri yang paling berkembang di seluruh dunia saat ini. Saya akan sharing ya. In an ever-changing world, we are continuously driven to create fun and exuberant company culture in order to achieve everyone's goals. We firmly believe that everyone can be better. And this is where our story begins, a story of innovation, of dreaming beyond the ordinary, of empowering the common man, and eventually creating a business empire that not only dares to dream, but make those dreams come alive. Our story is driven by leaders who care deeply about establishing the 3H platform that could give the freedom of choice and the biggest dream of all, live in freedom. This is our company, BizWorld. The journey of BizWorld began in 2014. It has since gained a strong recognition in the region as a leading conglomerate in a diverse range of businesses, including networking, today, BizWorld is a renowned name with global operations in more than 30 countries across 5 continents. At BizWorld, our core strength lies in creating and sharing the ideals of healthy, happy, and harmony. We call it the 3H lifestyle, live in freedom. We are committed to create infinite and exciting opportunities that will enrich the lives of our community, bring the best out of everyone. We take pride in our range of innovative products, which are developed and manufactured according to advanced standards and international accreditations. Having a strong brand presence across the globe,
and packed by smart lab professionals and industry experts as well as high-tech system support. We aspire to amp up to the next level. The dream has grown bigger. We believe we can be even better, pushing the limits with our new products and services. Solid platforms and a renewed impetus, coupled with one of the most rewarding marketing plans in the industry. The result? A cutting-edge unified global platform that combines the strength of our members, the power of technology, and future consumer needs. In today's borderless digital business world, millions of people worldwide are helping to write our story, and we welcome you. Seize the opportunity for a life turnover. BizWorld, your all-in-one solution to live in freedom. We create, we share. Together we can make a difference. We are one. Oke, itu tadi sekilas videonya ya mengenai BizWorld. Jadi BizWorld ini adalah perusahaan yang bergerak di healthcare dan travel ya. Healthcare itu produknya seperti ini, ada Angel Moon ya, itu adalah pembalut ya, pembalut wanita yang sangat premium yang banyak membantu kesehatan wanita di seluruh dunia. Bukan hanya wanita, pria juga sebenarnya bisa menggunakannya gitu ya. Jadi sangat bisa dipakai oleh siapa saja. Terus yang kedua adalah Alpha Meta. Alpha Meta ini adalah nutrisi untuk sel yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga imun, memperbaiki kondisi kesehatan kita dari dalam. Terus juga ada Alpha Spin ya. Alpha Spin ini adalah produk untuk membantu kita menghalau bahaya radiasi elektromagnetik frekuensi yang ada di sekitar kita sehingga kita bisa menjadi lebih sehat gitu ya. Terus juga ada ISO, ada produk nutrisi berupa dietary ya, untuk bisa memperbaiki kita punya metabolisme dan pencernaan. Terus ada Vitomax untuk kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan kita. Dan juga ada smart sleeping system gitu ya. Jadi bisa produk-produk yang memperbaiki kualitas tidur kita. Nah, terus juga kita punya BizWorld Travel. Ya walaupun saat ini kita tahu kondisi masih seperti saat ini, tapi kita punya platform untuk travel juga. Nah, oke, ini dari BizWorld. Jadi sangat menarik ya, karena kita bisa punya sesuatu yang kita kembangkan ke seluruh dunia. Ya. Nah, saya akan membahas satu hal mengenai kenapa BizWorld ini sangat fokus kepada satu topik, yaitu kesehatan. Nah, karena kita tahu bahwa produk-produk BizWorld ini bisa mengatasi berbagai hal dan terutama mengatasi berbagai macam penyebab sehingga kita bisa sakit gitu ya. Nah, kalau kita mengenal apa itu penyebab penyakit ya, penyakit itu sebenarnya 97% dipengaruhi oleh 3 hal ini, yaitu pH tubuh tidak normal, yang kedua adalah sel darah yang terganggu oleh radiasi, yang ketiga adalah stres. Nah, 97% penyakit ini disebabkan oleh hal-hal ini gitu ya. Nah, di mana selain 97% ini otomatis ya itu berupa kecelakaan atau kesalahan genetik ya 3%. Nah, jadi sumber penyakit ini ada 3 ini. Nah, ini ada satu video yang sangat menarik ya mengenai desa panjang umur ya. Kita saksikan ya sekilas ya sebentar. Subtropical winds cast a hot and humid spell over this town in southwest China. And with the wind comes the myth that this place is blessed with magical healing powers.
Today, about 200,000 so-called health migrants are living here, almost the same number as the local population. Some for the short term, others permanently. 38-year-old Tang Yaling says she came to Burma after she was diagnosed with a cervical cancer. Ini sharing Local dari seorang associations ibu claim ya yang dia two-thirds of the datang so-called ke health Burma dalam migrants who situasi have come dia here have memiliki cancer cancer. or are in remission. 但是当时医生告诉他说，我这个还能活下 When my doctor told me I could only live for 3 more years, my husband was very sad and kept telling me, we need to figure out a way for you to survive. Tang Yaling feels strongly about the healing powers of Burma County. She says she saw the evidence firsthand on the day she arrived. 最严重的时候，头发掉光了。 The worst was when I became bald and fat because of chemotherapy. I could barely walk 40 or 50 meters back then. My backaches tortured me for months. But on my first night here, it stopped. 待了一天一个晚上，在家里疼了几个月的毛病，一个晚上就不疼。 Oke, itu tadi sekilas mengenai Bama ya. Kenapa kita bercerita mengenai Bama? Jadi Bama ini adalah suatu desa di di China sana yang bisa dikenal sebagai desa panjang umur. Nah, kenapa dibilang desa panjang umur? Karena masyarakat penghuni di desa itu adalah rentangnya sangat jauh gitu ya. Artinya usianya itu bisa sampai 100 tahun lebih, di mana masih bahkan ada terdapat keluarga yang dari dari buyutnya ya, terus dia masih bisa ada kakeknya, ada orang tuanya, ada anaknya, anak-anak punya anak, punya cucu gitu ya. Jadi sangat rentangnya sangat besar. Ada di sini situasi kondisinya itu sangat memungkinkan sehingga mereka bisa punya kesempatan untuk bisa panjang umur. Karena apa? Karena udaranya bersih, terus juga dia magnetiknya sangat bagus, airnya bersih gitu ya. Nutrisinya juga, tanahnya juga subur gitu ya. Jadi hal-hal itu meresonansi ke tubuh penghuni di desa tersebut sehingga mereka bisa dalam posisi yang sehat gitu, kondisi yang selalu sehat gitu ya. Nah, jadi kita punya produk ya di Bizworld ini yang namanya Alpha Spin. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya sekilas gitu. Apa sih Alpha Spin itu? Alpha Spin itu adalah bagaimana kita sebenarnya secara singkatnya bagaimana membawa situasi dan kondisi Bama yang bagus untuk kesehatan manusia itu ke rumah kita gitu. Ke situasi ke tempat kita berada sekarang gitu ya. Nah, ini Alpha Spin itu buatan Jerman ya, dia punya melakukan harmonisasi ke dalam terhadap energi atau frekuensi yang ada di sekitar kita ya, sehingga bisa bermanfaat buat tubuh. Jadi Alpha Spin ini bekerjanya bisa satu dan juga bisa secara berkelompok gitu ya. Kita pakai taruh Alpha Spin di sudut-sudut rumah kita itu ya. Dia bisa beresonansi dan membentuk yang namanya vortex quantum energy field. Di mana di dalam quantum energy field ini adalah situasi di mana frekuensi itu sangat harmonis yang sangat bagus buat kesehatan kita gitu ya. Nah, inilah fungsi dari Alpha Spin gitu. Nah, penggunaan Alpha Spin itu banyak. Penggunaan Alpha Spin itu bisa menghalau radiasi saat kita melakukan telepon, gitu ya, beraktivitas ya. Contohnya sehari-hari mungkin bekerja di depan laptop, otomatis kita terpapar namanya elektromagnetik, sehingga kita bisa menggunakan Alpha Spin ini untuk menghalau, menormalkan frekuensi yang ada. Bisa untuk terapi tubuh kita, gitu ya, sehingga menciptakan memastikan ke setiap aktivitas kita berada dalam frekuensi yang harmonis. Nah, Alpha Spin ini juga membantu untuk memperbaiki kualitas dari air gitu ya.
Kalau kita lihat di sini ya, bahwa ada yang namanya dead water, ada yang namanya living water. Dead water itu apa? Air yang oksigennya itu level rendah, terus juga tidak ada energinya, tidak membawa positif energi, dan tidak mudah untuk diserap oleh sel tubuh. Sedangkan living water adalah air dengan kadar oksigen yang sangat tinggi, gitu ya. Dia membawa positif energi dan juga mikromolekul sehingga mudah untuk diserap oleh tubuh. Dead water dan living water ini diteliti oleh satu institusi namanya Masaru Emoto Institute, di mana institut ini juga melakukan penelitian terhadap alpha spin ini. Nah, kesimpulan dari penelitian Masaru Emoto Institute bahwa air yang dilewatkan oleh alpha spin ini bisa mengubah dead water, air yang memiliki kadar oksigen yang rendah, itu bisa ditransformasikan menjadi living water, ya, air dengan kadar oksigen tinggi, sehingga dengan living water ini bisa kita konsumsi, sehingga air yang masuk ke dalam tubuh kita ini benar-benar air yang berkualitas bagus, ya, air dengan membawa kadar oksigen yang tinggi dan bisa mudah diserap oleh sel tubuh. Sehingga apabila kita memiliki alpha spin, ya, di tiap-tiap orang memiliki alpha spin, dia bisa mendapatkan kadar air yang lebih baik dengan menerapkan penggunaan alpha spin untuk air yang ada di rumah, untuk air minum misalnya gitu ya. Nah, ini ada juga penelitian mengenai alpha spin, mengenai live blood cell, ya, bagaimana melihat kondisi darah sebelum dan setelah terpapar alpha spin, ya. Kalau misalnya di sebelah kiri ini kita lihat bahwa ini darah diambil, seseorang darahnya diambil, terus dilihat di bawah mikroskop, dilihat di sini bahwa sel darahnya itu adalah saling stick, ya, menempel satu sama lain, sehingga kadar oksigennya itu sangat rendah, sirkulasinya tidak berjalan dengan lancar, sehingga ketika sel itu membutuhkan oksigen itu tidak tercukupi dengan baik. Dan ketika sel itu ingin membuang racun-racun yang ada di dalam sel tersebut juga tidak bisa tersirkulasi dengan baik. Nah, ini contohnya. Nah, ketika dicek di orangnya ini dipaparkan dengan alpha spin selama beberapa menit, gitu ya. Terus setelahnya diambil lagi darahnya. Ini adalah yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan ini dilihat kondisi sel darahnya itu lebih renggang, ya, lebih sempurna bentuknya, dan juga memudahkan terjadinya sirkulasi udara dan oksigen yang ada di dalam darah, gitu ya. Sirkulasi oksigen, sirkulasi nutrisi, dan pembuangannya itu jadi bisa lebih berjalan dengan baik, gitu. Nah, terus juga alpha spin ini bisa diterapkan di rumah, menciptakan quantum field, ya, untuk memperbaiki kualitas tidur kita. Ya, bisa diletakkan seperti ini di sudut-sudut rumah kita, gitu ya. Nah, juga bisa pemakaian secara buat terapi, ya, buat yang punya keluhan-keluhan, gitu ya. Bisa untuk pemijatan, bisa untuk terapi, ya. Yang punya gangguan dengan sirkulasi darah, pegal-pegal, gitu ya. Itu bisa dilakukan untuk terapi. Nah, terus juga berikutnya ini saya akan membahas mengenai makanan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kebutuhan makanan kita itu seperti apa sih? Nah, ini yang disarankan, ya, ketika kita mengkonsumsi makanan, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, yaitu makanan yang mengandung seimbang, gitu ya, antara asam dan basanya. Ini hanya ilustrasi aja bahwa kalau kita sumber makanan kita berasal dari protein hewani itu lebih asam. Dan kalau karbohidrat juga asam, dan kalau misalnya kita makan makanan yang disarankan itu yang seimbang antara asam dan basanya, ya. Nah, ini ada satu video mengenai sel, kita saksikan sama-sama, ya. Your body is made up entirely of cells. You are a pile of cells. Brain cells, bone cells, muscle cells, blood cells, and skin cells. Well
Your cells all work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? Nah, jadi kalau bicara sel, ini adalah Alpha Meta, salah satu produk yang di Bisworld, di mana ini untuk makanan sel ya. Jadi Alpha Meta. Nah, Alpha Meta ini berfungsi untuk benar-benar memberi makan tubuh kita kualitas yang sangat bagus ya, karena dia melalui proses yang tersertifikasi dan juga proses dari pembibitan sampai panennya pun tersertifikasi organik gitu ya. Nah, ini penggunaannya bisa dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari ya, Alpha Meta ini. Nah, kombinasi antara Alpha Spin dan Alpha Meta ini memberikan manfaat yang luar biasa buat tubuh kita. Oke, terus ada juga ini mengenai Vitomax ya. Vitomax ini adalah salah satu produk yang sangat unggulan saat ini, dimana sama virus. Otomatis kalau kita punya suatu produk yang bisa menghalau meningkatkan daya tubuh kita untuk melawan virus dengan lebih baik, ini adalah salah satu pilihan bijak di mana kita bisa aktif di dalamnya untuk mempromosikan ini ya. Vitomax ini terdiri dari senyawa yang baik ya, yang berasal dari tanaman yang alami, sehingga bisa membantu mengurangi penyakit, menghalau bakteri dan meningkatkan daya tahan tubuh. Oke. Nah, sebenarnya Vitomax ini direkomendasikan karena sebenarnya kita direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan sayuran dengan berbagai warna ya, tumbuhan dan sayuran berbagai warna, tapi dengan kondisi kita saat ini otomatis masyarakat kita kan akan kesulitan apabila harus memenuhi kebutuhan ini setiap hari gitu ya. Sehingga dengan kita punya produk ini sebenarnya solusi buat masyarakat apabila untuk memenuhi kebutuhan akan fitonutrien untuk kesehatannya dia. Ya, teknologinya tinggi. Semua produk-produk Bisworld itu memiliki teknologi yang tinggi dalam pembuatannya sehingga benar-benar produknya itu premium dan produknya sangat berkualitas gitu ya. Ya, kombinasi Alpha Meta dan Vitomax juga kita bilangnya to be strong lifestyle. Jadi benar-benar bisa memperbaiki tubuh dari dalam dan mencegah gangguan-gangguan juga dari luar. Gitu. Jadi kombinasi ini sangat baik banget untuk bisa kita pasarkan di kondisi saat ini. Oke, jadi itu tadi dari produk ya. Saya bicara Bisworld tadi produknya, dan ketika Anda berada di Bisworld akan terdapat banyak sekali material ya digital yang bisa membantu kita dalam menjalankan bisnis ini gitu ya. Yang pertama ada YouTube channel yang membahas mengenai product knowledge ya. Jadi tadi saya hanya bahas sekilas. Kalau misalnya teman-teman di sini mau lebih detail, kan banyak sekali source-nya yang kita punya ya, ada di YouTube, ada testimoni-testimoni di YouTube bicara mengenai produk ada, bicara mengenai testimoni-testimoni ada, dari websitenya sendiri di Bisworld juga kita tersedia. Jadi source of information-nya itu bisa banyak dan digital, dan ini bisa kita share ke siapapun gitu. Selalu kita mengadakan yang namanya webinar ya, kita mengangkat topik-topik yang benar-benar trending ya di masyarakat. Ya, contohnya kita bicara mengenai cancer, kita bicara mengenai leaky gut, stroke gitu ya, dan semua kita hubungkan dengan bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada masalah-masalah yang beredar di masyarakat ini gitu. Jadi webinar-webinar ini membantu kita sebagai bisnis di sini untuk bisa mengembangkan bisnis kita lebih jauh lagi gitu. Nah, kalau bicara penghasilan ini yang menarik ya. Bisworld ini kita punya potensi penghasilan pasif antara $500 sampai $800.000 per bulan ya, secara pasif. Ya, sedangkan dengan modal yang bisa diinvestasikan tidak kurang dan tidak lebih dari antara $100 sampai $3.000. Jadi dengan uang $100 Anda bisa punya bisnis
Bisworld dengan potensi yang besar ke seluruh dunia, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kenapa bisa menarik seperti itu? Ketika Anda menjalankan Bisworld, kita punya marketing plan yang sangat menarik. Ada 9 bonus yang bisa Anda dapatkan dari retail profit, drive bonus, group bonus, team bonus, unilevel bonus, leadership bonus, lifestyle global bonus, CDA bonus, dan vacation club reward. Nah, bonus-bonus ini apa sih? Bonus-bonus ini ya dimulai dari Anda bagaimana melakukan penjualan produk, terus juga bisa dimulai juga bagaimana Anda memperkenalkan bisnis ini ke orang lain. Karena ini bersifat kita kerja bareng ya di sini ya, kerja bareng, jadi bersifat sharing gitu ya. Jadi kita juga ada mendapatkan bonus-bonus yang berdasarkan akumulasi penjualan di satu tim kita gitu ya. Nah, ini ada banyak sekali dan tergantung juga seberapa Anda memiliki tim dan jam terbang di bisnis ini gitu. Karena semakin Anda memiliki yang secara otomatis bonus-bonus ini akan tersedia buat Anda semua. Jadi apakah Anda seorang pemula, apakah Anda seorang yang sangat berpengalaman mengembangkan bisnis jaringan, Anda akan terus mendapatkan bonus-bonus yang sesuai dengan Anda. Nah, itu secara sekilas kenapa bisnis ini sangat menarik, karena bonusnya banyak gitu ya. Terus juga apa sih yang saya dapat kalau saya bergabung di sini? Ya, Anda bisa memiliki hak bisnis sebagai reseller atau dropshipper gitu ya. Nah, sehingga ketika Anda join, Anda bisa langsung punya bisnis. Ya. Yang kedua, Anda berinvestasi di bisnis ini, Anda mendapatkan produk yang sama dengan nilai investasi. Artinya apa? Artinya ketika saya investasi, uang saya itu tidak hilang. Ketika saya memulai bisnis, misalnya contoh bisnis konvensional, saya menginvestasikan uang saya ke sewa gedung deh, atau misalnya beli produk, otomatis saya punya yang tersimpan atau ya nggak bisa saya gunakan lagi gitu. Udah bayar sewa gitu ya, udah bayar pembelian properti, pembelian barang-barang itu udah nggak bisa saya gunakan lagi uangnya gitu. Sedangkan kalau di sini Anda mengeluarkan uang, mengeluarkan investasi, Anda dapat produk ini kalau misalnya Anda jual kembali, ya Anda jual kembali utuh, terima terus jual lagi, Anda bisa dapat uang kembali, investasi Anda kembali gitu loh. Tapi bisnis Anda udah berjalan gitu, Anda udah punya hak bisnisnya, ya. Atau bahkan misalnya Anda gunakan sendiri, Anda bisa mendapatkan langsung keuntungan buat Anda, tapi sekaligus juga punya hak bisnis gitu. Yang kedua ada virtual account, ada virtual account yang bisa Anda maintain di manapun dari laptop Anda atau dari smartphone Anda, ya, sehingga bisa memonitor bisnis. Virtual account ini bisa untuk memonitor bonus-bonus kita, melakukan pemesanan barang, melakukan order atau pengiriman barang di kemanapun ya. Terus juga Anda masuk di bisnis ini, Anda tergabung dalam sebuah global chain atau global infrastructure yang dimiliki oleh Bisworld. Jadi dimanapun Anda, kemanapun Anda punya partner bisnis itu bisa dilayani. Jadi artinya apa? Artinya ketika Anda membangun bisnis ini, Anda nggak perlu membeli sendiri produknya, terus mengirimkan sendiri produknya itu ke customer Anda. Semua pengiriman barang bisa dilakukan atau dikoordinasikan dari kantor Bisworld. Yang terpenting adalah saya ini misalnya contoh, saya ini pernah punya bisnis. Bagaimana saya bisa mengerti cara menjalankan bisnis ya gitu. Yang menariknya ketika Anda join di bisnis ini, Anda bisa join di sebuah business school yang namanya FFG. Nah, di mana Anda siapapun ya, latar belakang apapun, apabila Anda membuka hati, membuka pikiran dan mau belajar, belajarlah di business school FFG ini sehingga bisa mendapatkan modal ya, mendapatkan perlengkapan buat berbisnis gitu.
mendapatkan pengetahuan, mendapatkan produk knowledge, mendapatkan interpersonal skill gitu ya untuk bisa mengembangkan bisnis ini lebih jauh lagi dan mendapatkan berbagai hal untuk bisa meningkatkan dan memperbaiki kita punya kualitas hidup dan personal life kita. Oke, support system kita ada yang namanya support system FFG. Nah, ini apa sih FFG itu? FFG itu adalah support system di mana ini adalah sekolah bisnis. Sekolah bisnis apa yang tadi siapapun kita join di sekolah bisnis ini, kita bisa membangun aspek-aspek ini, mindset kita, leadership, mentality, karakter, attitude, value, skill ya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita menjadi entrepreneur, kita menjadi entrepreneur yang tangguh gitu. Benar-benar strong, di mana kita punya modal untuk bisa maju. Jadi siapapun Anda khawatir sampai ini sehingga Anda bisa jadi strong entrepreneur ke depannya. Nah, apa aja yang bisa didapatkan di sini? FFG itu menyediakan berbagai macam platform buat pembelajaran. Ada bootcamp, ada leadership camp, ada business and life inspiration, ya. Ada program 321, ada Wealthy Cell, ada DNNI. Ya, jadi banyak sekali. Nah, ini juga yang paling spesial dari FFG. Kita ada yang namanya mentoring ya. Mentoring di mana Anda semua di sini yang join di bisnis ini, Anda mungkin nggak tahu jalannya, tapi ada mentor-mentor yang akan tersedia buat Anda yang bisa Anda kerja bareng, bertanya ya, dimintai bantuannya untuk bisa Anda mengerti dan menjalankan bisnis ini dengan baik. Kita juga punya komunitas yang meningkatkan personal Anda gitu, personal life skill Anda gitu. Di sini kita punya semuanya ya. Jadi FFG juga bukan hanya di Indonesia ya, sudah ada di 80 negara. Ya, jadi tadi kita bicara perusahaannya ada di 30 negara, kita bicara support sistemnya ada di 80 negara gitu. Jadi ini bagian keluarga besar. Jadi contoh FFG melakukan business and life ya, adalah foto leader-leader besar kita ya, ada Pak Onggi, ada Bu Floren, ya, ada Ibu Yan. Nah, hal-hal besar juga kita seluruh dunia ya, bukan hanya Kambodia ya, ada Kambodia, Vanuatu ya, itu kita lakukan. Nah, ini salah satu event yang kita lakukan awal tahun kemarin. Nah, mungkin saya share sedikit di sini ya. Satu event secara online ya terbesar nih di seluruh dunia dari berbagai negara ya. Let us welcome our one and only and our beloved Mr. Onggi Hianata. Thank you so much. Okay. This program we designed for who wants to move to the next level in his life. Bagaimana kita bisa memulai bisnis ini modal awal ya tadi dari 15 sampai 45 juta ya dengan kombinasi produk ya berbagai fasilitas dari Bizworld ya bisa menggunakan cicilan gitu ya. Terus juga benefit-benefit apa yang bisa dilakukan bisa didapatkan ada produk, ada hak bisnis
bisa mengikuti sesi-sesi training, bisa mendapatkan virtual account, sehingga kita punya bisnis dengan jangkauan yang global, dan juga modalnya sangat terjangkau dengan potensi income yang sangat besar tadi, dan semua ini bisa diwariskan ya. Oke, ini caranya memulainya ya. Nah, dan ini satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kita punya Bizworld itu sebagai, kalau misalnya di komputer itu ibaratnya hardware, kita punya semua kelengkapannya dan kita punya software-nya. Kita punya cara-caranya, metode bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis ini. Dan hardware dan software-nya itu merupakan satu tools yang sangat luar biasa sekali. Dan ini bisa terwujud ya. Ini adalah software ibarat komputer ya, iPad ya, Apple, iPhone itu sangat bagus, powerful gitu ya. Itu tapi tidak bisa digunakan atau tidak bisa berjalan tanpa adanya si usernya ini. Usernya itu adalah Anda semua yang ada di sini gitu ya. Jadi ini adalah perfect combination, sangat sangat bagus sekali dan sangat menjawab kebutuhan kita akan kondisi yang ada saat ini, kondisi bisnis yang ada saat ini. Nah, ini dari ke-12 kriteria yang di depan tadi, bahwa ini adalah kriteria bisnis yang ideal. Otomatis dengan adanya FFG dan Bizworld ini, kita bisa bilang bahwa semuanya itu bisa terpenuhi di bisnis ini. Oke, jadi itu sharing dari saya. Dengan ini saya bisa bilang bahwa oke, dengan penjelasan ini seharusnya Anda siap bangun bisnis untuk ke depan di situasi pandemi saat ini. Oke, itu saja yang bisa saya sharing. Wah, cukup panjang ya. Saya kembalikan ke MC. Gimana Bu MC? Ya. Oke, terima kasih Pak Eka. Paparan yang luar biasa ya, membuka wawasan kita. Ini rasanya dari sisi produk maupun dari kesempatan untuk mendapatkan bisnis sendiri ya, mengembangkan bisnis sendiri, itu sangat luar biasa gitu. Yang penting kita bisa melihat beberapa hal, dari produk sudah oke, dari sistem sudah oke, kemudian kesempatan tadi ya, bahwa ini adalah bisnis yang sangat besar dengan pangsa pasar yang cukup besar juga gitu. Dan ini sangat dibutuhkan pada saat kita mengalami pandemi seperti ini. Oke, mungkin saya sebetulnya banyak juga pertanyaan nih buat Bro Eka gitu. Tapi kita kasih kesempatan dulu buat teman-teman yang ada di sini. Kita masih punya waktu beberapa menit. Mungkin masih ada yang penasaran untuk bertanya atau ada apa yang belum paham. Sebetulnya nanti kan teman-teman yang hadir di sini tentu diundang ya sama seseorang gitu. Nanti secara detail boleh ditanyakan kembali apa-apa yang menjadi. Oke, mungkin kita tunggu 1-2 pertanyaan ya. Sebelum saya akan nanti minta ada kabar bagus sebelum kita tutup ya acara ini. Oke. Apa sih, ini ada pertanyaan ya, saya bacakan aja. Sebentar. Oke, apa bedanya Bizworld ya, tadi MLM yang dijelaskan oleh Pak Eka dengan MLM lain? Mungkin perbedaannya ya. Ini yang bertanya mungkin sudah sering ikut MLM lain gitu ya. Langsung dijawab Pak Eka atau saya bacain yang lain? Nah, ini berkaitan. Ini berkaitan mungkin Pak Eka. Gimana sih mulainya apabila ada keterbatasan modal, kayak gitu. Oke, silakan deh langsung. Sebelum nanti ada yang raise hand juga. Oke. Jawab dulu yang 2 ini ya Pak Eka ya. Jadi kalau saya mungkin nggak bahas MLM lain seperti apa ya, cuma karena kan saya nggak melihat MLM lain gitu ya. Jadi yang bisa saya jual di sini adalah, yang bisa saya jelaskan ke Bapak Ibu Bro and Sis semua di sini adalah Bizworld ini company-nya global ya. Anda bisa punya kesempatan, Anda di Jakarta atau Anda dimanapun di Indonesia, Anda punya kesempatan membuka jaringan di negara lain ya, dan itu direct gitu ya.
Saya belum melihat sih apakah di MLM lain bisa seperti itu. Yang kedua adalah kita punya yang di mana MLM lain tidak punya, yaitu FFG ya. Karena FFG itu cuma ada di sini gitu ya. Support system kita. Itu oh di tempat lain ada support system ya mungkin ada ya, mungkin ada. Saya nggak bilang nggak ada, cuma dia bukan FFG gitu. Nah, kenapa saya bisa bilang FFG ini yang justru satu-satunya yang ada di kita gitu ya, karena FFG ini dibangun dari Indonesia ya, kita punya value-value yang sangat sangat bagus ya dan bisa applicable dalam hidup kita, dan juga value-value ini sudah proven gitu ya. Yang penting itu kan proven ya, proven apa dari Indonesia, support sistemnya itu bisa menyebar ke seluruh dunia, bisa ke 80 negara ke seluruh dunia, dan dengan hasil yang sangat bagus ya duplikasinya gitu ya. Sehingga yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan ya tinggal copy and paste ya. Copy and paste aja, nyontek aja gitu. Kita lakukan itu. Itu mungkin dari saya. Terus yang kedua apa? Gimana mulainya apabila ada keterbatasan modal? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau misalnya kita bicara usaha ya. Bisa bicara usaha. Salah satu katanya ya, yang paling penting ketika kita memulai usaha, itu adalah bukan modal loh. Benar nggak? Adalah ide. Ketika idenya itu ada dan kita tahu ide itu bisa menghasilkan ya, kita modal itu ibaratnya tinggal datang aja deh gitu. Contoh misalnya apa? Karena apa? Karena misalnya kita contoh ide ya, ide. Contohnya misalnya kalau kita bicara yang yang startup deh ya. Startup itu berawal dari ide. Nah, ketika mereka punya ide, mereka bisa menawarkan ide ini kepada investor, betul ya? Investor itu akan datang sendirinya melihat ide ini yang cukup menarik. Nah, begitu juga dengan Anda gitu. Ketika Anda melihat ini ide yang sangat yang sangat menarik dan bisa meyakinkan Anda bahwa ini adalah suatu jalan untuk ke masa depan gitu ya. Anda bisa bawa ide ini ke investor ya. Dalam tanda kutip ke investor ya. Ke investor dalam arti investor itu bisa macam-macam loh. Bisa kalau misalnya kan kita juga ada yang menjalankan bisnis ini yang masih mahasiswa ya, pelajar gitu. Dia bisa membawa ide ini ke orang tua mereka ya nggak sih? Betul. Ya, ke orang tua mereka, ke saudara mereka ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyertaan modal, dalam bentuk pinjaman lunak gitu ya. Pinjaman yang nggak usah dikembalikan. Contoh, atau misalnya kalau Anda melihat ide ini orang-orang bisa misalnya contoh tadi harganya berapa sih antara $100 sampai $3.000. Ada orang loh beli tas $3.000 ya nggak sih? Ya nggak sih di zaman sekarang beli tas $3.000 ya. Ada orang loh beli handphone yang $1.500 $2.000 gitu. Nah, apa dengan itu? Apalagi kalau misalnya Anda misalnya seorang yang punya visi, oke ini saya bisa apa? Apakah saya bisa bisa bongkar tabungan saya jual rumah saya untuk modal gitu ya, saya jual sawah saya, atau misalnya memang kalau nggak ada seperti bisnis pada umumnya aja, apakah saya perlu mencari pinjaman dari saudara saya misalnya gitu ya, di mana pinjaman ini ya saya begitu saya dapat pinjaman otomatis saya harus menjalankan bisnis dengan serius sehingga menghasilkan bisa ngembaliin gitu. Tapi tadi kan saya udah jelasin, ketika Anda berinvestasi, dapat produk dijual, investasi kembali, ya kan? Dan bisnis masih ada gitu ya, bisa dikenalin ke orang-orang lain lagi. Oke. Rasa itu sih mungkin yang bisa saya. Jelas ya. Buat yang nanya cukup jelas ya. Jadi itu. Oke, saya pindah dulu ya dari chat kita ke yang raise hand. Silakan Pak Boni. Ini Ibu Kiki. Oh, Ibu Kikinya. Sorry lagi di jalan nih, jadinya gelap ya. Iya, oke. Silakan. Oke. Itu tadi kan sempat dengar juga mulainya dari $100 ya. Ya kan, kalau ini kan tadi ceritanya penghasilan tetap oke di tengah pandemi gitu kan. Nah itu ada yang nanya juga sih temen gitu. Itu mulainya gimana gitu, maksudnya mulai dalam artian apakah setelah transaksi itu besoknya langsung ditransfer komisinya atau bagaimana tuh prosedurnya gitu kan, karena kan kita pengen dapet income tambahan nih ceritanya kan, gimana caranya supaya
Karena kebanyakan kan orang yang memang kerja di kantoran sebelumnya nggak pernah ada experience bisnis gitu ya. Itu gimana gitu proses dapat uangnya gitu ya? Apakah hari ini transaksi terus lanjutnya atau sebulan kemudian kayak gajian gitu? Bagaimana tuh ya? Oke, pertanyaan yang menarik. Terima kasih Mbak Kiki. Silahkan Pak Eka. Oke, terima kasih ya yang bertanya. Jadi bagaimana sih kita dapat uangnya ya? Tadi kan saya sempat sharing ya. Jadi ketika kita mau join bisnis ini, yang pertama adalah investasi dalam bentuk pembelian produk. Ya. Pembelian produk. Pembelian produknya itu bisa produk apa aja ya. Tadi ada apa dari 100 sampai 3.000 US dollar itu range-nya gitu ya. Pembelian produk apa aja itu didaftarkan langsung bisa memiliki hak bisnis. Nah, dengan hak bisnis ini Anda bisa apa? Anda bisa sebenarnya jadi apa? Jadi penjual ya, penjual ya, menjual produk. Ya, reseller. Menjual produk mendapatkan retail profit ya. Karena Anda di sini sebagai distributor, Anda dapat harga spesial distributor lah. Anda bisa menjual dengan harga pasar, ya. Anda set harga pasar berapa, sehingga Anda bisa mendapatkan penghasilan dari menjual produk. Produk-produknya otomatis produk yang kita punya, gitu ya. Yang kedua, Anda bisa mencoba mengenalkan bisnis ini kepada teman-teman, keluarga, apa segala macam. Anda bisa mendapatkan penghasilan ketika ada orang join di bisnis ini dengan referensi Anda, gitu ya. Ketika ibarat jadi kita bisa berperan juga sebagai makelar gini. Kita ngenalin bisnis ini ke orang lain join atas nama kita, kita bisa mendapatkan income dari situ. Nah, terus juga yang ketiga, apabila ada kita lakukan ini terus-menerus ya, terus otomatis kita ngenalin banyak orang ya. Nah, dari kita ngenalin ke banyak orang ini, kita membentuk di di jaringan kita itu adalah jaringan distribusi. Dari jaringan distribusi ini akumulasi sales-nya atau akumulasi poin yang ada di kita, itu ada persentasenya, itu bisa dibayarkan ke kita gitu. Itu dalam bentuk bonus ya, dalam bentuk bonus. Ada juga di mana kita bisa mendapatkan royalti ya. Jadi sebenarnya banyak ya royalti, kita ngenalin ke seseorang ini melakukan bisnisnya berkembang ya, dia juga menghasilkan, dari yang dihasilkan kita dapat. Yang saya sebutkan memang kita nggak bicara detail mengenai bonus usaha, tapi dari penghasilan itu dari 9 bonus yang sudah saya sebutkan tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat besar peluangnya. Ya, intinya dimulai dari Anda join, Anda invest, ya dari situ kita bisa membuka pintu ke banyak bonus tadi gitu. Oke. Mungkin itu kali ya, secara singkatnya. Iya, betul. Yang penting kan kita melakukan aktivitas bisnisnya ya, sehingga bisa dapat income gitu kan. Iya. Setelah itu bisa hari itu juga kita bisa melakukan aktivitas bisnisnya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya bertanya ya, ini titipan nih Pak Eka, boleh? Boleh, Bu MC. Mau nanya apa, gini, Bu MC? Saya nggak bisa gimana, katanya gitu. Oke, mungkin bisa dijawab Pak Eka. Sebenarnya kalau misalnya bisnis, apakah kalau saya nggak bisa jualan gimana? Kalau misalnya di awal ya, kalau di awal memang kita sarankan ya, kalau saya sarankan di sini ngerti dulu bisnisnya dengan cara belajar ya. Belajar. Nah, kalau misalnya saya nggak bisa jualan nih, tapi gimana ya saya ngenalin ke teman saya, ke saudara saya. Nah, di sini Pak Sofyan, ada Bu Retno gitu ya. Saya dulu waktu memulai bisnis ini juga memiliki pertanyaan yang sama gitu. Saya kan nggak pernah bisnis ya, setiap hari berada di kantor ya, kerja di laptop gitu, gimana nawarin orang gitu. Tapi menariknya adalah di sini saya punya support system ya, punya mentor-mentor yang bisa membantu saya. Saya bisa bareng-bareng dengan mentor saya ke teman-teman saya, di mana di awalnya ya cukup saya kenalin
nanti mentor-mentor saya yang bantu mengenalkan bisnis ini sambil saya belajar gitu ya. Otomatis pada saat berjalannya waktu saya akan karena bisnis ini bisa dibilang sangat simpel ya, sehingga mudah banget dalam jangka waktu yang dekat itu kita bisa memahami semuanya sehingga kita bisa nawarin sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ke-mute, Kak. harus jualan. Ya kalau misalnya siapa yang bertanya tadi itu pasti memahami ya, dimanapun yang namanya bisnis itu keuntungan adalah berdasarkan dari sales gitu ya. Kalau saya di akuntan nih, saya background-nya akuntan kebetulan. Yang namanya laba perusahaan itu semua dimulai dari sales gitu, dimulai dari adanya penjualan. Jadi itu adalah hal yang memang wajar. Tapi kalau kita nggak suka jualan gimana? Ya kita bisa melakukan bisnis ini dengan bantuan tadi. Tapi yang penting adalah selama kita mau sharing ya, mau sharing ke orang lain gitu ya, dan kita juga sangat yakin dengan produknya gitu ya. Saya rasa sharing itu merupakan suatu kemampuan yang bisa dimiliki banyak orang. Contohnya kita punya barang bagus gitu ya. Kita punya baru, misalnya saya pakai handphone misalnya Samsung gitu ya. Karena saya Samsung, saya suka gitu ya pakai Samsung ya. Saya bisa nggak saya rekomendasikan handphone saya ini? Oh kalau kamu mau pakai handphone, pakai yang ini loh gitu ya. Nah, tapi menariknya kalau teman kita beli handphone yang kita rekomendasikan, kita dapat enggak ya. Tapi nah di bisnis ini kita melakukan itu juga bisa gitu. Artinya kita selama mau sharing itu kesempatannya terbuka juga buat kita gitu. Oke, ya terima kasih Pak Eka. Tanpa terasa nih ya, waktu sudah 9:30. Masih ada yang mau bertanya? Oke, kayaknya pada menyimak dulu ya Pak Eka ya, dipendam dulu nih, nanti dipikirin lagi dan bisa bertanya ke teman-teman yang mengundang mungkin kayak gitu ya. Oke, ada beberapa poin yang penting di sini ya yang saya catat, bahwa sebetulnya kalau teman-teman yang hadir di sini tentu ada yang masih bekerja. Nah, ini merupakan kesempatan ya untuk mulai bisnis gitu kan. Tidak ada salahnya punya 2 income gitu kan. Kemudian juga yang memang pada saat ini dalam kondisi misalnya kena PHK atau bisnisnya ini ada sesuatu hal, jangan sampai kan terjadi seperti itu juga gitu. Ini adalah mungkin jawaban atas doa-doa teman-teman gitu kan. Ini adalah opportunity yang bisa dicoba gitu ya. Bagaimana memulainya? Tadi jangan khawatir karena kita ada punya sekolah bisnis dan mentor-mentor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Oke, sebelum saya tutup, mungkin bisa dibantu. Hari ini kita akan memberikan kabar gembira ya kepada teman-teman yang hadir. Mungkin promo, ada promo menarik dan terbatas di bulan Juli. Teman-teman bisa lihat di sini dari tadi produk-produk yang kita dipaparkan. Oke, untuk produk Vitomax ini ada beberapa promo, bisa dapatkan 1 bonus 1, kemudian 1 set yaitu 3 bonus 3 juga ya. Dan ini agak kurang jelas nih. Oke, mungkin nanti bisa dilihat ditanyakan kembali ya ke Vitomax, pokoknya lagi gila-gilaan, lagi super-super. Nah, ini juga paket yang luar biasa, To Be Strong ya, kombinasi antara Alpha Meta dengan Vitomax, dan ini ada free yang cukup banyak juga. Oke, next, kita cepat aja. Oke, kemudian ini khusus untuk Alpha Meta, ini tanggalnya dicatat ya, tanggal 8 sampai tanggal 23 Juli. Ini adalah pembelian 4 produk Alpha Meta, gratis 2 box Alpha Meta dalam bentuk saset. Ini luar biasa nih, jangan dilewatkan ya buat teman-teman. Oke, next. Ada lagi? Oke. Ya, sudah ya? Oke, mungkin iya, itu nanti secara detail bisa teman-teman yang hadir di sini bisa tanyakan kembali ke yang mengundang. Oke, demikian acara malam ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, Bapak Ibu
yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih kepada Pak Eka yang memaparkan dengan jelas tentang bisnis, tentang produk, dan kesempatan yang bisa kita peroleh dari paparan yang tadi. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan sangat bermanfaat untuk kita semua menghadapi perubahan-perubahan secara ekonomi ya, finansial di keluarga gitu. Oke, saya MC malam ini menutup acara ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di acara